Halo, gue Mikael. Selamat datang di segmen Bakat Bahas Hyoka. Gimana? Seru nggak misteri di konten sebelumnya? Ya pasti seru dong. Oleh karena itu, gue akan bahas lagi nih misteri. Misteri kedua di buku novel yang kelimanya. Nama misterinya yaitu Misteri Alamat Rumah Oreki, atau kita sebut aja Manekineko. Seperti biasa, penamaan misteri ini gue buat sendiri untuk mempermudah gue ya. Adegan awal memperlihatkan Oreki yang sedang santuy di rumahnya sambil nonton TV. Seperti biasa ya, Oreki ini pemalesan gitu orangnya. Sampai-sampai ngambil remote di meja aja nggak mau bangun gitu dari tempat duduknya. Kemudian kakaknya Oreki, yaitu Oreki Tomoe, datang sambil pakai handuk di rambutnya. Habis mandi cuy. Dia meminta Oreki untuk membuatkan kopi sambil jail-jail gitu. Di sini Oreki bernarasi mengenai kakaknya, yang dimana kakaknya ini dari SMP itu sudah berpikiran out of the box, berpikiran aneh. Jadi kan di rumahnya tuh ada Manekineko. Yang nggak tahu Manekinekonya itu yang kayak gini. Udah diliatin nih di animenya. Nah, jadi Manekinekonya ini dimodifikasi oleh kakaknya. Dalamnya Manekinekonya ini kosong kan. Nah, si tangannya itu digerakin pakai pegas. Kakaknya Oreki memanfaatkan mekanisme Manekineko tersebut sehingga dia menanamkan sinar infrared atau remote control di dalamnya. Terus receivernya itu dipasang di lampu yang ada di langit-langit, di tenjo. Begitu tangannya dipencet ke bawah, Manekinekonya ini bakal nembakin sinar infrared ke receivernya. Jadi nyala tuh lampunya. Nah, itu tuh dibuat semuanya sama kakaknya Oreki. By the way, di sini Oreki ditanyain nih mengenai flu-nya yang sudah sembuh oleh kakaknya. Bagi yang belum tahu, kelanjutan episode terakhir Hyoka yang ini nih, yang Oreki itu ngebantu Chitanda di festival boneka. Nah, besoknya Oreki itu langsung sakit, guys. Oke, lanjut ke cerita ya. Nah, sebelum pergi traveling, kakaknya Oreki ini bakal beliin lilin buat Oreki. Katanya Oreki ini suka sama lilin, suka niup lilin dari kecil gitu. Nah, berarti hari ini tuh, bukan hari ini ya, maksudnya di ceritanya itu hari ulang tahun Oreki Hotaro. Tiba-tiba bel rumah bunyi nih. Di luar udah ada 4 orang. Ohinata, Chitanda, Satoshi, sama Ibara. Nah, tujuan dari mereka datang ini tidak lain untuk merayakan ulang tahun Oreki. Walaupun mereka ini tidak pernah atau jarang lah gitu merayakan hal-hal seperti ulang tahun. Sampai-sampai ya nggak ada yang tahu gitu kapan pastinya ulang tahun Oreki. Usut punya usut yang menyarankan perayaan ulang tahun Oreki ini yaitu Ohinata. Katanya teman itu harus dirayakan. Ya emang sifat bawaan Ohinata gitu yang suka bawa-bawa temennya. Setelah itu Satoshi dan Ohinata menyiapkan kue. Chitanda dan Ibara membereskan meja dan Oreki pergi ke dapur untuk membawa peralatan lainnya sambil membawa juga selai jeruk untuk disantap dengan biskuit. Selai jeruknya ini bertuliskan ini ya, gue nggak tahu cara baca Perancisnya gimana dan mahal gitu. Lucunya waktu Ohinata muji Oreki mengenai selai jeruk ini yang katanya Oreki ini senpai yang tidak bisa diremehkan sampai-sampai membawa selai jeruk yang mahal ini. Tapi Oreki nggak tahu kalau itu tuh selai jeruk yang mahal dan selai jeruk dengan merek yang terkenal gitu. Berarti bisa disimpulkan kalau selai jeruk ini kalau nggak dari kakaknya berarti dari pemberian orang lain. Ini juga bisa dijadiin hint guys. Satoshi berkata, apa tidak apa-apa kita makan selai jeruk yang mahal ini dengan biskuit yang murah ini? Nah, Chitanda menjawab sambil ketawa ya. Tidak apa-apa katanya. Kemudian Oreki kaget melihat meja. Kagetnya kenapa? Kagetnya karena kok masih ada Manekineko di sana. Istilahnya gini, kan mereka mau menggelar makanan ya. Otomatis semua barang-barang yang ada di meja ini kepinggirin gitu, jadi dikosongin ya. Nah, kenapa masih ada Manekinekonya? Kepikiran terus tuh Oreki. Selagi memikirkan itu, Ohinata penasaran juga ke hal yang lain dan nyenggol Satoshi nih, nanya, "Senpai, kamu pernah kesini ya?" kata Ohinata. Satoshi jawab, "Belum pernah." Terus Ibara juga katanya sama sekali belum pernah kesini, walaupun dari SD sama SMP itu sekelas, tapi Ibara belum pernah ke rumah Oreki. Nah, bingung tuh Ohinata. Bingungnya bukan karena teman dekat tapi belum pernah ke rumah temennya, tapi bingungnya karena
Belum ada yang ke rumah Oreki, tapi mereka bisa sampai tujuannya tanpa tersesat. Heran gua mah. Orang nggak tersesat aja dipikirin kenapa dia nggak tersesat gitu. Oke, berarti permasalahan di misteri ini tuh ada dua sebenarnya ya. Di sudut pandang Oreki, kenapa maneki nekonya tuh masih dibiarkan di meja? Dari sudut pandang Ohinata, kenapa mereka bisa datang ke rumahnya Oreki tepat waktu, nyasar tanpa mereka tahu letak posisi rumah Oreki? Nah, sebenarnya Oreki di sini tuh cemas ya. Kalau misalkan pembicaraan ini berlanjut, terutama pembicaraan mengenai Maneki Neko, sebenarnya nggak ada yang nanyain Maneki Neko sih. Takutnya dari pertanyaan Ohinata mengenai alamat rumah ini bisa menguak kerahasiaan Maneki Neko yang disimpan oleh Oreki. Dan Oreki juga berharap dia itu mengerti akan kejadian ini atau situasi ini. Maksud dia di sini itu kita akan bahas. Oke, pembelaan. Ibara bilang yang menunjukkan jalan itu Satoshi. Dan Satoshi pun mengiyakan. Karena Satoshi melihat peta dan juga dia jago membaca peta. Peta yang dimaksud ini itu peta yang dibuat oleh Chitanda. Apa Chitanda bisa membuat peta itu? Nah, dipertanyakan sama Ohinata. Sama yang lain juga sih. Terus Ibara spontan bilang kalau Chitanda itu pernah ke rumah Oreki waktu menjemput Oreki ketika akan mecahin misterinya Good Film ya. Chitanda tuh sempat gitu disuruh ke rumah Oreki. Tapi kata Chitanda itu dia belum pernah ke rumah Oreki. Soalnya walaupun dia disuruh datang jemput, nah Chitanda tuh cuman sampai ke daerah rumah Oreki doang. Jadi nggak sampai depan rumahnya. Berarti Chitanda juga nggak tahu percis letak posisinya di mana. Nah, Ohinata langsung mengalihkan, katanya mungkin di kartu tahun baru. Ya kan kita tahu sendiri, mereka berempat ini ya tahun baru kan ada di kuil nih. Yang waktu Oreki sama Chitanda tuh terjebak di lumbung kan. Berarti bukan itu. Akhirnya Ibara bingung juga kan, terus mikir, ini orang kenapa sih pada aneh gitu kan. Hal kecil aja dipikirin sampai panjang gini. Terus Ibara bilang, mungkin dari buku tahunan SMP Kaburaya. Benar juga nih. Cuman kan Chitanda itu bukan dari SMP Kaburaya. Ya ini dari SMP Ijin kalau nggak salah. Gue lupa. Nah, di situ juga kan bingung tuh. Terus Chitanda bilang kalau dia itu bener tahu alamat Oreki ini dari buku tahunan SMP Kaburaya. Cara dapetnya gimana? Cara dapetinnya tuh dari temannya Oreki, yaitu Souda-san. Nah, kenapa bisa ketemu? Karena kan keluarganya Chitanda tuh keluarga besar lah ya. Kan ngadain pertemuan gitu. Kebetulan di sana ada temannya Oreki, yaitu Souda. Akhirnya mereka ngobrol, Chitanda minta Souda untuk memperlihatkan buku tahunannya. Nah, dari situlah Chitanda dapet alamat rumah Oreki. Tapi kenapa nggak nanya ke Ibara sama Satoshi ya? Bisa dibilang kan Satoshi sama Ibara ini paling deket sama Chitanda, paling deket juga sama Oreki gitu. Nah, kata Chitanda, akhir-akhir ini tuh mereka jarang ketemu. Sekalinya ketemu, Chitandanya lupa buat nanyain buku tahunan SMP Kaburaya. Jadi gitu guys. Oke, jadi berarti kenapa mereka nggak tersesat itu karena Chitanda bikin peta dan alamatnya itu tahu dari buku tahunan SMP Kaburaya. Apa itu alasannya? Setelah makan, nyata Oreki dan Chitanda ini pergi ke dapur berdua nih. Ngobrol. Kata Oreki, pernyataan yang tadi itu ada benernya, ada kebohongan juga gitu. Atau si sama Ibara yang nggak pernah datang ke rumah Oreki itu bener. Waktu Chitanda bilang dia datang jemput tapi nggak sampai rumahnya juga bener, kata Oreki. Walaupun nggak pakai peta, itu sebenarnya mereka bisa datang tanpa nyasar gitu ke rumah Oreki. Kenapa begitu? Karena Chitanda itu udah tahu alamat rumah Oreki. Bukan dari Hodasa, tapi ternyata Chitanda itu pernah ke rumah Oreki. Oke, gua ceritain ya. Jadi sebenarnya sehabis festival boneka ini, itu kan Oreki sakit nih. Nah, Chitanda nelpon buat bilang terima kasih ke Oreki. Kebetulan yang ngangkat teleponnya itu Oreki Tomoe, kakaknya Oreki. Karena melihat kondisi adiknya dan juga lagi bicara dengan Chitanda Eru, temannya Oreki. Nah, bilanglah kakaknya Oreki kalau Oreki itu lagi sakit. Nah, karena Chitanda merasa bersalah, di situ akhirnya Chitanda meminta alamat rumah Oreki dan datang untuk menjenguknya. Nah, Chitanda tuh datang bawa selai jeruk. Selai jeruknya itu yang gua ceritain tadi. Yang ini nih,
yang bahasa Prancis ini. Kata Citanda, kalau sakit flu gitu, enaknya makan selai jeruk ditambah teh anget. Makanya tadi gue bilang, selai jeruk ini bisa jadi hin. Terus, kenapa Manekineko-nya itu diungkit juga? Karena yang tahu mekanisme Manekineko-nya itu cuman Citanda yang tahu ya. Nggak bisa tahu karena Citanda tuh waktu ngejenguk Oreki, dia lihat Oreki pencet tangannya Manekineko ke bawah, terus lampunya nyala. Oh, berarti itu remote buat lampu. Kenapa Oreki cemas si Manekineko-nya nggak diberesin atau dibiarin di meja itu? Oreki takut kalau ada orang yang nanya, kok Manekineko-nya masih ada di meja? Terus Citandanya yang jawab, oh itu remote lampu. Terus di situ kan, kok kamu tahu sih ini remote lampu? Oh kamu pernah kesini ya? Kalau kayak gitu membuat kesalahpahaman kan antara Citanda dan Oreki. Ada hubungan apa gitu? Nah Oreki itu nggak mau. Mungkin menurut Oreki hal seperti itu tuh merepotkan. Terus alibi Citanda yang bilang ke Sodasang itu juga kebohongan ya. Jadi nggak pernah tuh. Citanda tuh nggak pernah nanya apapun ke Sodasang ini. Kesimpulannya, apa mereka nggak tersesat tuh karena Citanda sudah tahu alamat rumah Oreki dari kakaknya Oreki. Terus kenapa Manekineko-nya dibiarkan juga karena Citanda tahu kalau Manekineko-nya ini itu remote control untuk lampu yang di atas. Di sini juga ada salah satu hint kenapa Ohinata keluar dari klub literatur klasik. Jadi sebenarnya kan di novel kelima ini itu ada kurang lebih 4 misteri atau 5 misteri yang di dalamnya tuh mengandung hint kenapa Ohinata keluar dari klub literatur klasik. Oke, kalau begitu terima kasih sudah mendengar cerita misteri tentang alamat rumah Oreki ini. Dan dari segmen Bahas Yoka, tunggu video-video gua selanjutnya di channel Sukirai. Kyle, bye.